lantai 2 SMA Kristen Dharma Mulia Surabaya. Saat ini, setelah pelajaran tahun ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, tapi tetap semangat ya. Bu Teres saat ini akan menjelaskan tentang jarak dan perpindahan. Yuk kita amati. Tanaman ini adalah sebagai titik acuan. Kemudian saya melangkah, coba diamati. Oke, sampai kepada bunga matahari. Plastik sih, tapi tidak apa-apa untuk membantu kalian berimajinasi. Kemudian saya lanjutkan perjalanan saya pada bunga apa ya? Saya lupa namanya, tapi kalian bisa browsing di kelas digital. Nah, oke. Setelah ini kita akan berdiskusi tentang kejadian yang baru saja kalian amati. Yuk, tetap semangat. Sebelum kita menentukan besar jarak dan perpindahan, serta kelajuan dan kecepatan, yuk kita amati dulu dan kita coba mengerti apa yang dimaksud dengan jarak, apa yang dimaksud dengan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda merupakan besaran skalar. Perpindahan adalah perubahan posisi benda dilihat dari kedudukan awal dan kedudukan akhir, merupakan besaran vektor. Untuk jarak, selalu bernilai positif. Untuk perpindahan, bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, karena bergantung arahnya. Oleh karena itu, jika kita hendak menentukan besar jarak dan perpindahan, yuk ingat lagi tentang besaran skalar dan besaran vektor. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang kelajuan dan kecepatan. Sepertinya sama ya. Biasanya orang ketika mengendarai mobil, kemudian kita melihat ke arah speedometer ya. Kita mengatakan kecepatannya 60 km per jam. Itu sebenarnya bukan kecepatannya, namun kelajuannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dan ikuti tetap di video channel ini. Kelajuan adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu, merupakan besaran skalar. Kecepatan adalah perubahan posisi atau perpindahan dalam selang waktu tertentu, merupakan besaran vektor. Jadi, ketika kita menentukan besarnya kelajuan, kita tidak usah memperhitungkan arah. Namun, ketika kita menentukan nilai kecepatan, karena kecepatan merupakan besaran vektor, maka arah diperhitungkan. Sehingga kita tidak bisa melupakan bagaimana cara menghitung atau bagaimana aturan daripada vektor, misalnya ke kanan positif, ke kiri negatif. Jika membentuk sudut, menggunakan R akar panjang V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah 2 V1 V2 cos alfa. Dan jika sudutnya istimewa, tegak lurus, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Setelah kita mengamati gambar dan menyimak dan menganalisis, mari kita tentukan jarak seperti kita pelajari di awal, yaitu besaran skalar yang selalu positif. Kita peroleh dari pot 1 ke pot 2 itu ada 2 kotak, sementara satu kotak diwakili 40 cm, maka jarak dari pot 1 ke pot 2 adalah 80 cm. Kemudian dari pot 2 ke pot 3 adalah 80 cm. Sama-sama ke kanan ya. Kemudian berbalik arah dari pot 3 ke pot 2 80 cm.
Tapi jangan lupa, karena jarak besaran skalar dan selalu positif, maka dalam perhitungannya adalah 80 ditambah 80 ditambah 80 sama dengan 240 cm. Bagaimana dengan perpindahan? Ke kanan positif, ke kiri negatif. Jadi 80 cm ditambah 80 cm dikurangi 80 cm. Maka nilainya adalah 80 cm. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Oke, selanjutnya kita akan mengamati jika posisi pot bunga itu kita pindah. Pot 1, kemudian sebelah kanannya ada pot 2, kemudian pot 3-nya kita geser, kita pindahkan sedemikian rupa sehingga lintasan yang dibentuk itu seperti segitiga siku-siku, sudutnya 90 derajat. Jika demikian, maka tetapi untuk contoh yang berikut ini dalam satuan meter ya. Dari pot 1 ke pot 2 jaraknya adalah 3 meter. Dari pot 2 ke pot 3 adalah jaraknya 4 meter. Sehingga 3 ditambah 4 sama dengan 7 meter. Namun untuk perpindahan, jangan lupa, karena perpindahan adalah besaran vektor, maka kita gunakan aturan vektor. Vektor pertama 3 meter, vektor kedua 4 meter, tapi membentuk arah yang sudutnya 90 derajat, sehingga kita gunakan rumus resultan vektor. S sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 25, sehingga hasil akhirnya adalah 5 meter. Bagaimana? Cukup jelas? Dari data perhitungan di atas, kita dapat menentukan nilai kelajuan dan kecepatannya. Jika diketahui selang waktu yang diperlukan 7 detik, maka kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Karena kelajuan merupakan besaran skalar, jadi data yang kita ambil adalah jarak di mana kita telah menghitungnya tanpa memperhitungkan arah, yaitu V sama dengan S per T, 7 per 7 sama dengan 1 meter per second. Kemudian kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Kecepatan merupakan besaran vektor, sehingga jangan sampai lupa kita masukkan data perpindahan dengan cara perhitungan memperhitungkan arah. V sama dengan 5 per 7 sama dengan 0,7 meter per second. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita berlatih dari buku-buku yang sudah ada di depan kalian, atau kalian bisa explore dari literasi digital. Tetap semangat, Tuhan memberkati.